Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Dia Allah sumber kehidupan kita. Sebab Dia Allah pusat penyembahan kita. Dan Dia yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selalu. Bapa, terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang Kau beri bagi kami. Terima kasih buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang kepada kami. Bersyukur kami boleh memuji, menyembah, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau pusat penyembahan. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Terima kasih, terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kau sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah. Ku hidup untuk menyenangkan. Kaulah susah penyembahanku. Ku memang yang layak. Kau yang layak. Kau sembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Hidup untuk menyembah-Mu. Amin. Hidup untuk menyenangkan-Mu.
Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang disembah di dalam roh dan kebenaran. Kaulah yang disembah di kita untuk selalu. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak. Kau yang disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang disembah di kita untuk selamanya. Kau yang layak dititipkan, kau yang layak dititipkan, kau yang layak dititipkan untuk selamanya. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak. Kau yang layak dipuji, disembah. Dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak dipuji, disembah. Ditinggikan, kau layak, kau layak. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, Tuhan. Engkau pusat penyembahan kami.
Engkau segalanya bagi Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Tiada yang seperti-Mu. Yang selalu baik, selamanya Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib Engkau, ajaib Engkau ya Allah. Kami menyembah, kami menyembah, sebab Engkau baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Selalu baik, selamanya Kau baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu pasti Kau genapi. Sebab Engkau tak dapat mengingkari diri-Mu. Engkau setia. Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan.
Sebab hanya Engkaulah penolong yang setia bagi kami. Daripada mula datangnya pertolongan kami, dan bukan dari yang lain, Tuhan. Sebab kami menanti-nantikan-Mu setiap waktu. Sebab tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Kami mau percaya kepadamu dan mempercayakan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya Engkau satu-satunya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpujilah. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang melayakkan seluruh hidup kami. Kasih yang sudah Kau curahkan dalam hidup kami. Biarlah kasih itu yang menggerakkan hidup kami. Kasih yang memampukan kami untuk taat, melakukan seluruh kehendak. Ya firman-Mu di dasar seluruh hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih buat kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan
yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku teguh selalu ku melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas ku teguh denganmu. Selalu mengangkati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Biarlah firman-Mu yang berdaulat penuh atas hidup kami. Dan kasih-Mu dan Roh-Mu yang Kau berikan dalam hati kami yang taat. Memampukan kami untuk hidup taat akan firman dengan sukacita, dengan penuh kasih. Kami lakukan firman-Mu, sebab semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami dan memuliakan nama. Pagi hari ini hati kami lagi firman-Mu. Dan Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan, Heng. Ya, shalom, selamat pagi semua. Shalom. Pagi hari ini kita masuk di dalam ratapan ya. Kita tahu kitab ratapan ini adalah salah satu dari kelima gulungan. Dan juga kitab ratapan ini adalah mengisikan tulisan-tulisan suci dan juga yang ditulis oleh Yeremia mengenai bagaimana runtuhnya Yerusalem dan pembinasaan dan juga umat Allah yang di Yerusalem yaitu diangkat ke dalam pembuangan. Itu di mana Yeremia menulis kitab ini. Dia meratapin bagaimana nasib Yerusalem, bagaimana nasib bangsa Israel pada saat itu yang begitu jahat atau menolak dari awalnya apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan berikan. Mereka tidak mau taat kepada firman Tuhan. Yaitu mereka memilih untuk hidup dengan bangsa-bangsa lain, bahkan mereka menyembah kepada Baal-Baal lain, dan juga mengakibatkan bangsa Israel ini jauh daripada Tuhan dengan segala dosa-dosanya. Lalu Tuhan murka ya, Tuhan marah, Tuhan mendatangkan keadilan kepada bangsa ini. Seperti kemarin juga Pak Dr. Ramli sudah banyak bercerita bagaimana bangsa ini jauh dari Tuhan, bagaimana bangsa ini melakukan hal-hal dosa, dan juga sering kita pelajari di dalam gereja di Pelita, bagaimana dosa menghalangi
antara hubungan kita sama Tuhan. Dosa menghalangi Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Jadi pagi hari ini kita masuk dalam ratapan 2. Saya bacakan firman Tuhan. Betapa Tuhan menyelubungi Putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya, tak kala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si Seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Saya stop di sini dulu ya. Saya tadi ketemu ya. Si Seteru. Si Seteru ini adalah orang yang pernah mengenal Allah, tapi dia meninggalkan Allah atau menjadi orang yang tidak percaya atau orang yang melakukan hal yang sesuka-suka dia gitu loh. Tidak sesuai dengan eh, Allah lagi gitu loh. Jadi si Seteru ini adalah orang yang sudah pernah mengenal tapi meninggalkan Tuhan. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru, ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya, teriakan ramai mereka dalam bait Allah, seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok Putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangan kanannya menghancurkan. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Duduklah tertengun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, remuk rendam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kita tahu ya, kitab ini ditulis oleh Yeremia, dan Yeremia mencucurkan air mata melihat keadaan Yerusalem pada saat itu. Maka ditulislah di dalam ayat yang ke-11 ini, mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku, karena keruntuhan putri bangsaku, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapang-lapangan kota. Jadi dia melihat bagaimana kesusahan di Yerusalem pada saat itu. Terus saya bacakan di ayat 12. Kepada ibunya, mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedangkan mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapang-lapangan kota.
ketika menghembuskan napas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu, dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya Putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah Putri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu. Siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihat yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu, guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Jadi di ayat 14 ini adalah nabi-nabi palsu yang memberikan eh, cerita atau memberikan eh, sesuatu tapi tidak menyatakan kalau mereka tuh melakukan hal-hal yang salah. Hmm. Kadang-kadang kita juga sering sekali ya mendengarkan nasihat-nasihat tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau yang sesuai dengan firman Tuhan, kita pun mendengarnya kurang enak. Nah, kadang-kadang itulah nabi-nabi palsu yang ada pada saat sekarang ini, yang menceritakan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Seperti yang sering Pak Heri ajarkan, kalau yang benar itu ya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu uh, tidak benar. Saya teruskan lagi di ayat 15. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai Putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Terhadap engkau semua si seterumu menegangkan mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan gigi. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya. Kami nanti-nantikan. Kami mengalami, kami melihatnya. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala, ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Jadi sampai di sini ya kita tahu ya bagaimana Tuhan eh, meng- menghancurkan atau meratakan Yerusalem dan juga penduduk-penduduknya di mana dibawa ke dalam pembantaian, sebagian dibawa ke dalam eh, ke Babel. Dan juga di sini Yeremia melihat ya bagaimana dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu, dan juga menjadikan suatu murka Allah atas Yerusalem. Nah, itu di sini ayat 1 sampai ayat 17 ini menceritakan bagaimana dosa menghalangi eh, setiap manusia dengan Tuhan, dan juga murka Tuhan akan ada dalam kehidupan orang yang berbalik dari percaya kepada Tuhan. Yaitu di ayat 18 ini Yeremia menuliskan lagi, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai Putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, menggerakkanlah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan, dan tiriklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuinya? Apakah di dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua. Darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka, tak kalah engkau murka. Tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti
dari sekeliling. Tak kala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka akan kubui dan kubesarkan, dibinasakan si teruku. Jadi di ayat 18 ini sampai ke ayat 22 ini, Yeremia mencatat dan juga ia mengajak kepada bangsa Israel, di mana mereka tuh jangan lupa untuk bertobat gitu. Nah, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, katanya. Datang kepada Tuhan, bertobat dengan apa yang pernah salah mereka lakukan, yaitu menyembah Allah lain, tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi di sini kita melihat ya, di mana kitab Tatapan ini juga ditulis bagaimana Tuhan murka atas Yerusalem, dan juga nanti di ayat 18 ada ajakan supaya bertobat. Dan di dalam firman Tuhan yang sering saya ketemukan ini ya, selalu di mana di pasal-pasal yang atas atau pasal atas yang atas dan di pasal yang bawah tuh selalu ada ajakan supaya setiap kita tuh bertobat, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apapun permasalahan, apapun problem hidupmu ya. Saya ada sedikit kesaksian ya. Waktu kemarin anak saya kan jatuh ya. Dan itu hati saya juga kayaknya sedih lihatnya. Dan itu ya mau tidak mau ini terjadi pas saat kami mau berangkat. Tapi dari sisi baiknya ya untunglah, masih ada untungnya. Kalau kita masih tinggal di tempat Indonesia ini masih ada untungnya. Karena kami belum berangkat, dia terjadi apa-apa. Misalnya kalau kami berangkat, dia terjadi apa-apa kan, itu hati kami pasti lebih hancur lagi kan, dan kami tidak bisa banyak menolong. Terus ya udah dalam pengobatannya katanya biayanya cukup besar. Saya tanya sebelum kami keluar kan kurang lebih 60-an. Itu saya tidak cukup uang kami kan. Adalah di itu persediaan Meli ada sebagian, tapi dari saya itu tidak ada gitu. Nah, itu dari asuransi cuma di cover katanya cuma sedikit sekali, mungkin cuma 25% gitu. Nah, jadi yang harus saya keluarkan kan cukup banyak. Tapi kita selalu belajar kalau ada masalah, ada apa-apa, kita harus datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan gitu. Nah, itu yang kita pelajari. Dan pada saat itu juga aku mau belajar taat uh, kepada Tuhan kan. Pada saat itu aku selalu berdoa, dan juga sebelum kami keluar dari rumah sakit kan, saya juga datang kepada Tuhan. Tuhan, saya berlutut di kamar saya sendiri kan, saya berlutut, saya memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, bagaimana caranya kami bisa keluar dari rumah sakit dengan membayar biaya yang tidak terlalu mahal. Dan itu saya percaya Tuhan pasti menolong kan. Sesudah itu saya pergi membayar, ternyata pihak asuransi itu mengcover kami sampai hampir 45%. Jadi kami cuma bayar ya 55%. Ya puji Tuhan lah, itu juga adalah pertolongan Tuhan. Dan juga anak kami juga sudah keluar, dan juga saya melihat progres penyembuhannya juga semakin baik. Dan saya melihat bagaimana kalau kita ada masalah, ada apa, kita sudah sering belajar dari firman Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita mau taat belajar. Memang taat itu kata Pak Heri mudah, kata Ibu Dorcas agak sulit dilakukan. Nah, itu kemarin seharian saya mendengar diskusi Pak Heri dengan Bu Dorcas. Itu saya renungkan seharian. Ternyata taat itu tidak mudah ya dilakukan. Tidak mudah kenapa? Tidak mudah kepada orang yang dari awal tidak melakukannya dengan hal yang kecil gitu. Nah, kalau kita taat dengan hal yang kecil,
Kemarin saya juga ajak diskusi sama istri saya kan. Istri bilang, kalau kamu taat dengan hal yang kecil, kamu akan terbiasa melakukan hal taat daripada hal-hal yang besar gitu. Nah, itu saya juga diskusi sama karyawan toko saya kan mengenai ketaatan. Itu dia bilang, ya tergantung keadaan lah. Nah, kalau keadaan kita baik-baik semuanya, kita bisa melakukan ketaatan. Tapi kalau saat contoh kita lagi butuh, ekonomi kita lagi susah, kita mungkin tidak taat. Nah, tapi kalau ekonomi kita lagi banyak, mungkin kita bisa taat lah melakukan ini, apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan semua. Katanya gitu kan. Tapi karena satu lagi mengatakan, itu semua bisa kok katanya kok. Asal dilakukan dengan kebiasaan katanya. Padahal Muslim dia kan. Oh, ya ternyata setiap hal yang mau kita lakukan dalam ketaatan datang kepada Tuhan tuh kita harus lakukan dengan pertama eh, dari hal yang kecil. Kedua, kita harus sering-sering belajar dan sering-sering melakukannya dan kita akan melakukannya dengan mudah. Dan juga itu perlu proses lah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus terus pertama belajar dari firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengajarin kita, dan juga bagaimana kita mau taat kepada Tuhan. Oh ya, ternyata kalau ada masalah, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa menyembah kepada Dia, karena kita percaya Tuhan tuh tidak tidur, Tuhan tuh sanggup gitulah. Dan juga setiap permasalahan dialami dalam kehidupan setiap orang tuh eh, berbeda-beda. Kemarin juga saya pernah cerita sama Kubuyung kan, Kubuyung bilang permasalahan orang tuh beda-beda, dibilang. Permasalahan si A mungkin badannya lebih besar, permasalahan si B tapi badannya besar. Nah, disitulah kebaikan Tuhan gitu loh. Tuhan tahu setiap kehidupan kita tuh kekuatannya sampai di mana gitu lah. Jadi badainya itu menurut kita besar tuh, yang kapasitasnya lebih besar tuh itu belum tentu besar. Nah, begitulah baiknya Tuhan sama kita. Jadi itu yang saya dapatkan di pagi hari ini mengenai ratapan di mana Yeremia menulis kitab ini, apa yang terjadi, apa yang dilihatnya di atas Yerusalem membuat hatinya tergerak, melihat hatinya bagaimana penderitaan orang-orang yang melakukan dosa dan juga murka Tuhan terjadi atas Yerusalem. Dan juga Tuhan menulis Yeremia menulis di ayat 18 bagaimana ajakan supaya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tersungkur di kakinya, meminta belas kasihannya dan bertobat, mengakuin kesalahannya. Nah, dan berbalik dari segala kejahatannya. Itu yang saya dapat di pagi hari ini, dan saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Hengki buat sharing firman Tuhan. Jadi hari ini sekali lagi Tuhan mengingatkan kita untuk kita memiliki hati seperti Yeremia yang tentunya adalah hati Tuhan juga yang begitu mengasihi. Walaupun kasih itu terkadang harus mendisiplin untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel. Tapi hal yang kita bisa belajar, kita memiliki hati seperti Yeremia, hati yang berbanding terbalik, eh, seperti orang-orang lain yang tadi dikatakan di dalam ayatnya ke berapa ya? Ketika orang-orang lain lewat dan melihat bangsa Israel, mereka justru menyukuri apa yang mereka alami. Ayat yang ke-15 ya. Berbeda seperti ayat yang sebelumnya, seperti yang Hengki tadi sampaikan, ketika Yeremia melihat kehancuran Yerusalem, hatinya menjadi sedih, pedih, dan kemudian dia mengingatkan lagi untuk bertobat, seperti apa yang tadi sudah disampaikan Hengki. Nah, biarlah hati itu yang terus ada dalam hati kita, sehingga kita tidak menjadi seperti orang-orang yang ada di ayat yang ke-15, 16. Ketika ada orang yang mengalami kesusahan, kita bukannya hancur hati, tapi ngomong syukurlah karena kau lakukan seperti ini. Tapi hari ini mari biarlah Tuhan terus meneguhkan hati kita
untuk terus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kita tidak henti-hentinya untuk terus menasehati, menolong, menegur, atau meneguhkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, mengingatkan mereka terus-menerus untuk ingat kepada Tuhan, bahkan hidup di dalam Tuhan. Jadi, sekali lagi, miliki hati seperti Yeremia, hati yang penuh kasih, sekalipun ketika dia melakukan hal itu, menasehati, menegur, disalah mengerti, tapi mari terus memiliki hati yang dipenuhi kasih Tuhan. Dan percayalah, panjang satu itu terus nyata dalam hidup kita. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Hengki, dalam keadaan ketika kita mengalami sebuah situasi sulit, maka hal yang terus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Dan di dalam Tuhan ada pertolongan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Pak Yosia. Baik, mari kita bersatu, kita berdoa sepakat pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan ya Bapa. Kami boleh menyadari bahwa setiap kami ya Bapa harus memiliki kerendahan hati, kami harus memiliki ketaatan ya Bapa dalam setiap langkah yang kami lakukan ya Bapa. Biarlah kami boleh memiliki hati yang seperti Yeremia ya Bapa, dalam segala kondisi, dalam segala situasi, kami tahu kami lemah, tapi kami mau terus taat kepadamu ya Bapa. Ajari kami juga ya Bapa untuk memiliki hati yang cepat berbalik ketika kami mendapat teguran, ketika kami menyadari segala dosa-dosa kami ya Bapa. Dan kami boleh menerima kasih karunia, kami boleh mengandalkan kasih karunia Bapa dalam menghadapi semua persoalan-persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hambamu Hengki yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kau berkati, kau pakai saudara kami Hengki untuk lebih lagi ya Bapa, berkati setiap pelayanannya, berkati setiap usaha yang dia lakukan ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat koram deo ini ya Bapa, biar kau Tuhan juga tetap pelihara kami, miliki hati yang taat terus ya Bapa kepada Engkau. Kami juga mau berdoa ya Bapa eh, untuk kondisi dan perekonomian yang ada di dalam negara kami juga ya Bapa. Dengan begitu banyak tekanan-tekanan, begitu banyak pertikaian-pertikaian ya Bapa di dalam dunia global, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa boleh menuntun kami, melindungi kami, menyertai kami. Kami percaya bahwa kami tidak perlu takut ya Bapa di dalam menghadapi semua yang terjadi di dalam dunia ini. Karena kami percaya ketika kami taat, Tuhan selalu memberikan kasih karunia kami. Tuhan selalu menuntun dan menyertai kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami ya Bapa, untuk orang-orang yang telah Engkau pakai di dalam pemerintahan. Biarlah mereka juga boleh menjalankan segala pemerintahan ini dengan didasarkan takut akan Tuhan ya Bapa. Dan kami juga sebagai anak-anak Tuhan boleh berkontribusi, ambil bagian ya Bapa, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Kami juga mau berdoa Bapak untuk saudara-saudara kami juga yang kalau saat ini juga eh, mengalami kesusahan, mengalami tantangan-tantangan dalam hal rohani. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya Engkau tetap teguhkan untuk mereka tetap taat kepada Engkau ya Bapa. Demikian juga kami juga mau berdoa kalau di antara ada saudara-saudara kami yang kurang sehat, kami berdoa juga khusus untuk eh, Ibu Dorcas yang terus menjalani proses pengobatan. Tuhan tetap berikan kekuatan, Engkau, engkau, engkau pulihkan ya Bapak kesehatannya ya Bapak. Dan biarlah di dalam kondisi yang ada sekarang, dia terus boleh menjadi saksi, dia boleh menjadi terang, dia boleh membawa kasih Tuhan ke tengah-tengah dunia ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami
mau menyerahkan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, sekali lagi kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segala firman yang telah kami dengar, yang telah kami baca ya Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapa. Dan juga apabila kami melakukan hal-hal yang salah Tuhan, kami mau datang dan bertobat kepada Engkau ya Bapa. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu terus ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu tetap turun atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan menyertai perjalanan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke, thank you, Heng. Ya Pak. Tiba di Manggala Jakarta ya, Pak? pagi. Ya,